Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik pada matahari. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang elektromagnetik pada matahari, perlu kita belajar atau mengetahui apakah matahari itu. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan tersusun atas bola gas yang bercahaya. Matahari menjadi anggota tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Matahari juga merupakan bintang berukuran besar dan merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Adapun susunan matahari, pada susunan pertama yaitu core atau inti matahari yang merupakan bagian terdalam pada matahari. Pada bagian ini terjadi reaksi yang menghasilkan energi matahari, yang mana dihasilkan dan dirambatkan sampai lapisan luar dan akan terrealisasi ke angkasa luar. Lapisan yang kedua yaitu zona radiasi atau radiasi zone, yang merupakan wilayah luar dari inti matahari. Zona radiasi ini berfungsi sebagai tempat transformasi energi dari inti matahari ke seluruh permukaan. Lapisan yang ketiga yaitu zona konveksi. Pada lapisan ini, energi panas matahari akan disalurkan lebih cepat dibanding pada saat di zona radiasi. Selanjutnya pada lapisan yang keempat ada lapisan fotosfer. Ini merupakan permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya, sehingga matahari itu sendiri mampu memberikan penerangan pada bumi pada setiap hari. Lapisan yang kelima yaitu lapisan kromosfer, yang merupakan lapisan di atas fotosfer. Kromosfer ini berfungsi sebagai atmosfer matahari, dan lapisan yang terluar yaitu korona merupakan lapisan terluar dari matahari yang berwarna abu-abu yang dihasilkan akibat adanya ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Apakah radiasi matahari itu? Radiasi adalah suatu proses perambatan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang tanpa memerlukan zat perantara. Energi matahari bisa sampai ke permukaan bumi dengan adanya cara radiasi atau pancaran, karena di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa atau kita sebut tidak ada zat perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk gelombang yang dirambatkan dalam bentuk komponen medan listrik dan medan magnet, sehingga dapat merambatkan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tanpa memerlukan zat atau medium perantara. Jadi radiasi matahari itu suatu proses dari perambatan energi panas matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dan perambatannya itu tanpa memerlukan zat perantara, karena di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa yang tidak ada zat perantaranya. Adapun spektrum radiasi matahari ada dua, yaitu spektrum sinar bergelombang pendek adalah sinar, contohnya seperti sinar X, sinar gempa, sinar ultraviolet. Sedangkan spektrum sinar bergelombang panjang adalah sinar inframerah. Faktor jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi karena adanya jarak matahari mempengaruhi jumlah radiasi yang diterima. Intensitas radiasi matahari atau sudut datangnya matahari juga mempengaruhi jumlah radiasi yang diterima di bumi. Panjang hari yaitu
Lamanya jarak matahari terbit dan tenggelam juga mempengaruhi jumlah radiasi yang terpancar ke bumi. Serta pengaruh pemanasan atmosfer juga sangat berpengaruh terhadap jumlah besarnya radiasi yang diterima oleh bumi. Adapun cara melindungi kulit dari sinar matahari. Yang pertama, memakai topi untuk melindungi kulit wajah, memakai kacamata untuk melindungi mata, batasi waktu terkena sinar matahari atau puncaknya pada jam 11 sampai dengan jam 4 sore. Memakai baju lengan panjang untuk menghindari radiasi terhadap kulit di lengan Anda. Terima kasih.